Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal aliyyul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa iyaya bitaqallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jamaah Jumat rahimakumullah, korupsi merupakan persoalan akut kebangsaan yang hingga saat ini belum terselesaikan. Berbagai upaya telah sedang dan akan dilakukan untuk mengurai silang sengkarut korupsi, namun hasilnya belum juga maksimal. Kendati sudah ada perbaikan, banyak peneliti mengungkap bahwa pemberantasan korupsi di negeri ini masih tebang pilih dan jauh dari harapan. Dunia pendidikan yang diharapkan menjadi penguat budaya anti korupsi makin dirasakan tidak konsisten dalam menjalankan fungsinya. Proses pendidikan seperti mementingkan penguasaan pengetahuan semata ketimbang membudayakan perilaku jujur. Kendati banyak lembaga pendidikan menerapkan berbagai nilai-nilai moral, akan tetapi hal tersebut dilaksanakan seolah terpisah dari proses pendidikan yang utuh. Oleh karena itu, inilah saatnya untuk mengembalikan lembaga pendidikan sebagai lokomotif penguatan budaya anti korupsi untuk jangka panjang. Dalam persepsi Islam, model pendidikan anti korupsi dapat dilakukan secara berkelanjutan melalui konsep tripusat pendidikan, yakni mulai dari pendidikan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin mengutuk keras tindakan korupsi. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah menyatakan, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri, niscaya aku memotong tangannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengisahkan ada seorang perempuan dari keluarga bangsawan Quraisy dari Bani Mahzum bernama Fatimah al-Mahzumiyah kedapatan mencuri bokor emas. Sah dan pencurian tersebut membuat jajaran suku Al-Mahzumiyah gempar dan sangat terpukul. Lebih-lebih jerat hukum saat itu sangat ketat dan mustahil dihindarkan. Sebab Nabi SAW sendiri yang menjadi hakim Fatimah Al-Mahzumiyah pun terancam hukuman potong tangan. Jika hukuman potong tangan itu benar-benar terjadi, mereka akan menanggung aib maha dahsyat. Upaya lobi-lobi politis pun dilakukan dengan tujuan agar hukuman potong tangan bisa diringankan, bahkan dihindarkan. Uang berdinariar emas pun disiapkan untuk upaya itu. Puncaknya Usamah bin Zaid, cucu angkat Nabi Muhammad dari anak angkatnya yang bernama Zaid bin Haris, dinobatkan sebagai pelobi oleh suku Al-Mahzumiyah. Melalui orang kesayangan Nabi ini, diharapkan lobi ini akan menemui jalan mulus tanpa rintangan apapun, sehingga upaya meloloskan Fatimah Al-Mahzumiyah dari jeratan hukum dapat tercapai. Alih-alih upaya lobi Usamah bin Zaid berhasil, justru menuai peringatan keras dari Nabi Muhammad SAW.
Ketegasan beliau dalam menetapkan hukum tak dapat ditawar sedikit pun, walau oleh orang terdekat kesayangannya. Lantas Nabi SAW bersabda, seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri, niscaya aku memotong tangannya. Jamaah Jumat rahimakumullah, korupsi dalam pandangan Islam kerap dikaitkan dengan kata hulul. Secara bahasa, hulul dimaknai asai wadasuhu fil mataihi, yang artinya mengambil sesuatu dan menyembunyikan dalam hartanya. Secara historis, hulul muncul karena ada penggelapan harta rampasan perang sebelum dibagikan. Dalam Al-Quran, Allah secara terang benderang melarang perbuatan koruptif dan manipulasi. Quran surat Al-Baqarah ayat 188 dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tutlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bismi wa antum ta'lamun. Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Jamaah Jumat rahimakumullah, pentingnya pendidikan anti korupsi senyatanya diterapkan oleh setiap individu, mulai dari lingkungan, keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Maka pendidikan anti korupsi harus dikenalkan kepada anak-anak sejak mereka belajar tentang kehidupan. Proses penanaman nilai yang dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan niscaya menumbuhkan sebuah sikap yang menjadi kepribadian anak, yang intinya membiasakan akhlak yang baik kepada generasi bangsa Indonesia agar kelak mereka tidak menjadi penerus tindak pidana korupsi di negeri ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzil hakim. Aku liqali hadza wastaghfirullah la wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyya Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Fa ya ayuhan nasu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Faya qadiyal hajat Allahumma inna nas'aluka huda wat tuqa wal afafa wal hina. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.